Mereka bilang, siapapun yang melewati alas roban tengah malam bisa dipanggil oleh arwah, dan bus tua itu selalu menunggu. Slamet pikir dia cuma nyetir malam biasa, tapi malam itu satu persatu teman-temannya menghilang di kabut. Bisikan namanya terdengar dari balik pepohonan. Lampu merah muncul di belakangnya, dan bus tua itu menunggu supir baru, menyiapkan legenda berikutnya. Slamet, 24 tahun, tinggi, kurus, kulit sawo matang. Tipe sopir yang kalau gugup malah banyak ngomel, tapi setirnya jarang goyah. Baru setahun narik bus antar kota, malam itu tujuannya cuma satu, nejar setoran dan buktiin kalau dia bukan sopir ecek-ecek. Di kursi sebelahnya ada Dion, 23, badan berisi, muka santai, mulut nyablak. Prinsip hidupnya sederhana, kalau Google Maps bilang bisa, berarti aman. Di baris belakang duduk Bayu, 25, paling pendiam, bahu lebar, jarang komentar. Ikut karena jalur alas roban bisa motong 2 jam perjalanan. Tasbih di sakunya gak pernah lepas. Terakhir Ilham, 22, paling muda dan paling berisik. Ketawanya gampang, paniknya juga. Pukul 00.47, bus mereka masuk alas roban. Kabut turun pelan, tebal, nutup jarak pandang. Lampu jalan makin jarang. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seolah mempersempit jalan. Tenang aja, Dion nyengir. Kalau ada hantu, kita klaksonin. Slamet ketawa pendek. Iya, hantu juga pasti mikir, ini supir capek, skip dulu. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Saat itulah bisikan pertama terdengar. Pelan, jelas. Slamet. Slamet refleks nengok spion. Kalian manggil gue? Tidak ada yang jawab. Kabut makin tebal, dan dari kejauhan, samar-samar, terlihat 2 lampu merah mendekat. Bus mereka tidak sendirian di alas roban malam itu. 2 lampu merah itu makin jelas. Bukan motor, bukan truk. Bus, model lama, catnya kusam seperti sudah terlalu sering kena hujan dan lupa kapan terakhir dicuci. Bus itu melaju pelan, tapi jaraknya ke bus Slamet tidak pernah berubah, seolah disetel pas. Bang, itu bus siapa? Ilham setengah berbisik. Dion melirik spion, lalu nyengir kaku. Paling bus malam juga, cuma kok lampunya merah semua ya? Yang bikin Slamet gak enak hati, lampu depan bus itu merah, bukan kuning atau putih. Slamet nambah gas sedikit. Bus di belakang ikut nambah. Dia ngurangin kecepatan. Bus itu ikut pelan. Bayu akhirnya bicara, suaranya rendah. Met, kursi sopirnya kosong. Hening. Ilham ketawa kecil, jelas dipaksain. Ah, paling ketutup kabut. Masa iya bus jalan sendiri? Seolah menjawab, kabut di depan terbelah sebentar. Cukup lama untuk melihat jelas, tidak ada siapa-siapa di balik kemudi. Bus itu tetap melaju lurus. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, bukan mesin, bukan angin. Dion! Dion refleks duduk tegak. Gue gak ngomong. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Bayu. Bayu menunduk, jari-jarinya makin kencang memutar tasbih. Slamet mulai keringetan, tapi masih bercanda. Oke, kalau ini prank yang bikin niat banget. Saat bus mereka melewati tikungan dekat ringin putih, sesuatu bergerak di tepi jalan. Bayangan tinggi berdiri diam di bawah pohon tua itu. Tidak melambaikan tangan, tidak mendekat, hanya menatap. Dan tepat ketika Slamet menoleh lagi ke spion, kursi Bayu kosong. Tidak ada suara, tidak ada pintu terbuka. Bayu hilang begitu saja. Bus tua di belakang kini lebih dekat dari sebelumnya. Slamet mengerem mendadak. Bus berhenti di tengah jalan. Mesin masih hidup. Lampu menyala. Kabut langsung menutup segalanya, seperti tirai ditarik cepat. Bayu? Suara Slamet serak. Tidak ada jawaban. Dion berdiri dari kursinya,
menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Kursinya dingin, Matt. Ilham mulai gemetar. Bercandanya hilang entah kemana. Bang, kita turun aja, cari orang. Belum selesai kalimatnya, bus tua di belakang membunyikan klakson. Bukan klakson modern. Suaranya berat, panjang, seperti napas orang tua yang kecewa. Slamet refleks lihat spion. Bus itu berhenti tepat di belakang mereka. Lampu merahnya menyinari kabut, memantul ke badan bus Slamet. Dan sekarang terlihat jelas, di dalam bus tua itu ada penumpang. Mereka duduk rapi, diam, kepala sedikit menunduk. Salah satu dari mereka mengangkat wajahnya. Bayu. Matanya kosong, mulutnya tersenyum tipis. Ilham menjerit, mundur satu langkah. Lalu lantai bus di bawah kakinya seperti menghilang. Tidak ada lubang, tidak ada jatuh. Ilham lenyap, diseret kabut yang tiba-tiba masuk lewat lorong bus. Tinggal Slamet dan Dion. Dion berbisik cepat, hampir menangis. Matt, dari awal mereka nggak mau kita lewat. Bus tua itu kembali bergerak, pelan, menyusul dari samping. Pintu busnya terbuka sendiri. Pintu bus tua itu terbuka perlahan, tidak berdecit, tidak ada suara mekanik. Seolah pintu itu tidak butuh izin untuk terbuka. Dari dalamnya keluar bau aneh, solar lama bercampur tanah basah dan sesuatu yang lebih dingin dari udara malam. Dion mundur satu langkah. Matt, itu bukan bau mesin. Slamet memaksa setir lurus, keringat dingin menetes di pelipis. Jangan lihat, gas aja. Namun dari bus tua itu terdengar suara ramai. Bukan teriakan, obrolan pelan, seperti penumpang lama yang sudah saling kenal. Lalu satu suara terdengar jelas, terlalu dekat. Dion. Dion tersentak. Jangan jawab, kata Slamet cepat. Suara itu mengulang, lebih lembut. Dion, sini sebentar. Dion tertawa pendek, panik. Matt, ini gila. Gue gak ikut beginian. Kabut mendadak masuk ke dalam bus Slamet, menyelinap dari sela pintu dan jendela. Lampu dalam bus mati satu persatu. Saat Slamet menoleh lagi, Dion tidak ada. Yang tertinggal hanya jaketnya di lantai, masih hangat. Slamet sendirian. Bus tua itu kini tepak di sampingnya. Di balik kaca, seorang penumpang mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Wajahnya samar, tapi Slamet tahu orang itu menatap kursi supir, seolah menunggu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Kaca bus Slamet bergetar pelan. Slamet memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Tangannya gemetar di setir. Ketika dia membuka mata, bus tua itu sudah sejajar penuh. Jendela di sisi sopirnya terbuka sendiri. Dari balik kaca, Slamet melihatnya jelas sekarang. Kursi sopir bus tua itu kosong, tapi setirnya bergerak pelan, seperti sedang dipegang. Dari dalam bus tua, suara ramai mendadak berhenti. Hening total. Lalu satu suara terdengar, berat dan tenang. Bukan bisikan, bukan teriakan. Slamet. Nama itu diucapkan lengkap. Jelas, seperti dipanggil orang yang sudah lama mengenalnya. Slamet menelan ludah. Gua cuma lewat, gumamnya. Gua nggak cari apa-apa. Lampu merah bus tua itu berkedip sekali. Di dalamnya, penumpang-penumpang mulai berdiri perlahan. Bayu, Ilham, Dion. Mereka berdiri menghadap ke depan, ke arah kursi sopir. Kabut mendadak berputar di antara dua bus. Jalan di depan Slamet terlihat panjang. Terlalu panjang. Seperti tidak pernah berakhir. Dari dalam bus tua, pintu sopir terbuka lebar. Dan suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Semua yang lewat, harus ada yang tinggal. Setir bus Slamet terasa lebih berat, seolah ada tangan lain yang ikut memegang. Di depan, jalan alas roban terbentang sunyi. Di sampingnya, kursi sopir bus tua menunggu. Kosong, dingin, dan siap diisi. Slamet harus memilih, tapi malam itu belum ada jawaban. Setir itu bergerak, bukan karena jalan berlubang, bukan karena angin. Ada tekanan dari arah berlawanan. Slamet refleks menarik setirnya kembali,
Dadanya sesak. "Gue masih nyetir," bisiknya. "Ini bus gue." Di spion, wajah Dion terlihat jelas. Bukan marah, bukan sedih, capek. Bayu berdiri di belakangnya. Bibirnya komat kamit seperti berdoa, tapi tanpa suara. Ilham tersenyum kecil, senyum orang yang sudah menyerah. Bus tua itu memperlambat laju, pelan, mengundang. Lampu merahnya kini tidak menyilaukan, justru hangat, seperti lampu rumah yang dinyalakan buat orang pulang. Dari dalam bus tua terdengar suara mesin menyala sendiri. Halus, stabil, siap jalan jauh. Kabut mulai menipis, tapi jalan di depan Slamet tidak bertambah dekat. Seolah-olah kalau dia terus maju, dia akan selamanya ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara klakson pendek dari arah depan. Sekali. Slamet tersentak. Itu bukan dari bus tua. Dari kejauhan, sangat jauh, terlihat lampu kendaraan lain. Putih, normal, hidup. Dunia nyata. Bus tua di sampingnya bereaksi. Lampu merahnya berkedip cepat. Penumpang di dalamnya mulai gelisah. Suara itu terdengar lagi. Kali ini tidak sabar. "Waktumu sedikit, Slamet." Tekanan di setir makin kuat. Jari Slamet mulai mati rasa. Di depannya, jalan keluar. Di sampingnya, kursi sopir yang menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk alas roban, Slamet sadar satu hal. Bus ini tidak mengejar mereka. Bus ini sedang menunggu siapa yang menyerah duluan. Slamet menatap setir. Tangan kanannya gemetar, tangan kiri menahan pedal rem. Di depannya, jalan keluar, terang samar dari lampu kendaraan lain. Di sampingnya, kursi sopir bus tua, kosong, menunggu. Bus tua itu menyesuaikan kecepatan, persis di samping Slamet. Dari jendela samping, Bayu, Ilham, Dion berdiri menatap lurus ke setir Slamet. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka menunggu keputusan. Suara dari dalam bus tua terdengar, lembut tapi tegas. "Pilih sekarang, Slamet." Pilihannya jelas. 1. Menyetir sendiri dan berharap bisa keluar dari alas roban. Atau 2. Mengambil kursi sopir bus tua menjadi bagian dari jalur malam itu selamanya. Slamet menarik napas panjang, menutup mata sebentar. Di kepalanya muncul bayangan teman-temannya yang lenyap. Bayu, Ilham, Dion. Setiap nama mereka dipanggil satu persatu. Setiap wajah mereka tersenyum tipis, menunggu. Dia membuka mata. Tangan kanannya bergerak mendekat ke pintu bus tua. Tangan kiri tetap disetir. Bus tua berhenti sebentar. Lampu merahnya berkedip pelan, menunggu keputusan. Tiba-tiba terdengar suara klakson pendek dari kendaraan nyata di depan. Sinar lampu putih menyinari kabut, seolah menawarkan jalan pulang. Slamet menatap kedua pilihan. Jalan terang yang mungkin aman, atau kursi sopir kosong yang menunggu. Dan bayangan teman-temannya yang hilang selamanya. Dia menunduk, dan dalam hati dia tahu, apapun yang dia pilih malam itu, legenda alas roban tidak akan pernah berhenti. Bus tua itu menyalakan mesin lagi. Lampu merahnya berkedip panjang. Kabut berputar. Dan dunia di sekitar Slamet seakan menunggu jawaban. Tangan Slamet disetir. Perlahan bergerak ke samping. Tapi apakah dia akan menekan rem atau mengambil kursi sopir? Tidak seorang pun tahu. Slamet menatap setir busnya. Tangan gemetar. Lampu merah bus tua berkedip di sampingnya, seperti mengimbau, ambil atau lepaskan. Dia bisa melihat jalan di depan, cahaya samar dari lampu kendaraan lain, jalan pulang, aman, tapi sepi dan panjang. Di sampingnya, kursi sopir bus tua menunggu, kosong, tapi terasa hidup. Slamet menunduk sebentar, mengingat Bayu, Ilham, Dion, teman-temannya yang lenyap satu persatu. Mereka menatapnya dari balik kabut, senyum tipis di wajah pucat. Napasku memburu. Tangan kanan perlahan meraih pegangan pintu bus tua. Tangan kiri masih menahan setir. Detik-detik terasa seperti jam. Lampu merah bus tua berkedip lebih cepat. Kabut berputar mengelilingi bus Slamet, mendorong, menekan. Suara bisikan terdengar semakin jelas. Slamet, pilih sekarang. Slamet menatap spion. Di sana, bayangan teman-temannya menunggu. Di depannya, jalan pulang terbuka samar. Di sampingnya, kursi supir bus tua kosong,
menunggu pengganti. Dia menelan ludah. Tangan kanan bergerak, perlahan. Tapi tangan kiri tetap disetir. Lampu putih dari jalan nyata semakin dekat. Bus tua menyalakan mesinnya, suara berat dan stabil. Kabut di sekeliling mereka memutar liar, hampir menyelimuti bus Slamet. Dan kemudian, cerita berhenti di sini. Tidak terdengar rem menekan. Tidak terdengar suara bus tua mengambil sopir baru. Hanya kabut dan lampu merah yang berkedip pelan, menunggu jawaban Slamet. Legenda Alas Roban tetap hidup. Siapapun yang melewati jalur itu tetap bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Slamet malam itu? Apakah dia selamat? Atau menjadi bagian dari legenda selamanya?